Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD Plus Al-Ghifari? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak yang baik, kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita bahas macam-macam otot dan fungsinya. Sebelum belajar dimulai, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang baik, silahkan kalian untuk menyimak video berikut ini. Gambar ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul. Tahukah kalian mengapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul? Jawabannya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal lebih jauh tentang tulang sebagai alat gerak pasif manusia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih jauh untuk mengenal otot sebagai alat gerak aktif manusia. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan, seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Menggerakkan jantung, sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam, seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak, atau bekerja secara otomatis. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia
yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik antara lain: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Baik anak-anakku yang baik, kelas 5 SD Plus Al-Ghifari, setelah kalian menyimak video pelajaran kali ini, silakan kalian untuk menjawab tugas kalian di rumah. Silakan anak-anak sebutkan macam-macam otot manusia dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.